Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rimalia Mustafizah. Saya merupakan mahasiswi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Di sini saya magang di P4S Hikmah Farm. P4S Hikmah Farm merupakan pusat pelatihan hidroponik yang beralamat di Jalan Kelapa nomor 10, Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. P4S Hikmah Farm dipimpin langsung oleh Asesor Nasional Pertanian, yaitu Bapak Sunandar, Sarjana Pertanian. Saya magang selama kurang lebih 5 bulan dari bulan Februari hingga bulan Juni dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan uraian kegiatan magang yang saya lakukan, capaian mata kuliah, manfaat, hambatan, serta saran selama saya magang MBKM di Mitra P4S Hikmah Farm. Yang pertama ialah persemaian. Persemaian merupakan kegiatan awal di lapangan dari kegiatan budidaya hidroponik. Kegiatan persemaian dilakukan dengan mempersiapkan nampan, benih, dan rokul yang telah dipotong menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, kami melakukan persemaian dengan benih yang telah dipilih. Kegiatan selanjutnya ialah pindah tanam. Pindah tanam dilakukan setelah benih persemaian yang kita lakukan sudah mencapai umur seminggu atau sampai benih semai memiliki daun sempurna, seperti selada yang memiliki 3-4 helai daun. Pindah tanam dilakukan dengan memasukkan potongan rokul yang ditumbuhi benih dan setelah pipa instalasi telah dikalibrasi. Selanjutnya ialah pengecekan pH dan nutrisi. Pengecekan pH dan nutrisi dimulai dari hari kedua setelah pindah tanam dengan memberi nutrisi sesuai dengan umur tanaman, yaitu memberi nutrisi sampai 600 ppm pada saat umur tanaman seminggu, 700 ppm saat umur tanaman 2 minggu, dan 800 ppm saat umur tanaman 3 minggu. Sedangkan standar pH di P4S Hikmah Farm adalah 5,5-6. Jika melebihi 6, maka diberi asam fosfat, dan jika kurang dari 5, maka diberi air. Kegiatan selanjutnya ialah kalibrasi. Kalibrasi dilakukan setiap seminggu sekali untuk alat pH dan TDS, sedangkan untuk instalasi dilakukan sebelum melakukan pindah tanam atau saat dibutuhkan. Kegiatan selanjutnya ialah meracik nutrisi. Kegiatan meracik nutrisi AB Mix dilakukan bergiliran dengan takaran yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan P4S Hikmah Farm. Kegiatan selanjutnya ialah penyiangan gulma. Penyiangan gulma dilakukan seminggu sekali atau jika pada tanah telah tampak gulma yang tumbuh. Tujuannya adalah untuk melindungi dari adanya faktor penyebab hama dan penyakit. Kegiatan selanjutnya yang pernah kami lakukan yaitu pengurasan pipa instalasi. Pengurasan pipa instalasi dilakukan jika pada pipa banyak ditumbuhi lumut atau pipa telah kotor dengan cara menggosok pipa dan mengganti air di dalam tandon. Selanjutnya ialah kegiatan panen dan pasca panen. Panen dilakukan saat tanaman telah berumur 30-35 untuk sawi dan 35-40 untuk tanaman selada. Prosesnya meliputi sortir, pencucian akar dan daun, packing, serta pelabelan. Kegiatan selanjutnya yaitu pemasaran. Kegiatan pemasaran biasanya dilakukan di sekitar Pare atau pengantarannya langsung keluar Pare, seperti contohnya ke daerah Surabaya. Di P4S Hikmah Farm, pemasaran dilakukan dengan sistem cash and carry. Selanjutnya yaitu kegiatan berbagi. Kegiatan berbagi kerap kali dilakukan di P4S Hikmah Farm jika terdapat kelebihan panen. Kegiatan-kegiatan lainnya yang pernah dilakukan meliputi workshop atau penyuluhan, pelatihan atau kelas bahasa Inggris, kemudian ada juga presentasi akhir magang dan lain-lain. Pada mata kuliah aplikasi ICT, dari aspek kognitif, saya mengetahui sistem operasi apa saja yang baik digunakan untuk keperluan pengerjaan laporan dan mengetahui bagaimana mengoperasikan komunikasi teknologi sesuai dengan prosedurnya.
pada aspek afektif, saya dapat menerima saran dan masukan dengan baik terhadap pengembangan teknologi yang sedang dioperasikan. Kemudian, pada aspek psikomotorik, saya bisa mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan di mitra dengan baik. Pada mata kuliah Teamwork Development Skill, dari aspek kognitif, saya mampu untuk berperan aktif dalam kerjasama kelompok. Dari aspek psikomotorik, saya terampil dalam melakukan komunikasi di dalam tim kerja, dan pada aspek afektif, saya mampu berempati terhadap nilai-nilai dan kepercayaan anggota tim. Selanjutnya, pada mata kuliah Analisis Manajemen Keuangan, pada aspek kognitif, saya mampu untuk mengetahui jenis laporan keuangan di mitra. Kemudian pada aspek psikomotorik, saya mampu mengaplikasikan konsep manajemen keuangan di kehidupan sehari-hari. Dan pada aspek afektif, saya memiliki kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan. Pada mata kuliah Communication Development Skill, untuk aspek kognitif yang mampu dicapai adalah saya mampu untuk mengetahui dan memahami standar komunikasi dasar yang sesuai dengan kebijakan mitra. Dari aspek psikomotorik, saya terampil dalam melakukan komunikasi dasar dan penempatan diri. Dari aspek afektif, saya mampu meningkatkan rasa percaya diri, empati, dan sikap tanggung jawab. Selanjutnya ialah mata kuliah Analisis Manajemen Pemasaran. Pada aspek kognitif, saya dapat memahami tentang strategi pemasaran, manajemen risiko, analisis pasar, dan praktek-praktek pemasaran. Pada aspek afektif, berupa saya dapat teliti, sabar, kreatif, dan inovatif dalam menganalisis data-data pemasaran. Dan pada aspek psikomotorik, saya terampil dalam mengolah data, menganalisis, dan menafsirkan data-data. Selanjutnya ialah mata kuliah Implementasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Agribisnis. Pada aspek kognitif, saya menjadi tahu bagaimana pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat seperti apa, dan saya mampu mengidentifikasi serta peran dari kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal. Pada aspek psikomotorik, saya mampu untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat dan kemudian mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal. Pada aspek afektif, saya menjadi lebih adaptif terhadap lingkungan masyarakat, responsif terhadap fenomena masyarakat, dan kritis terhadap masalah yang ada di sekitar masyarakat. Manfaat yang saya rasakan selama saya melakukan kegiatan MBKM ialah saya dapat menambah relasi, meningkatkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi, dan sebagai mahasiswi agribisnis, saya dapat mengetahui tentang budidaya hidroponik dan praktik kerja langsung mengenai pemasaran. Selanjutnya ialah hambatan. Hambatan selama saya melakukan kegiatan magang di P4 Esik Mafam. Pertama, dari pihak penyelenggara MBKM, yaitu informasi yang diberikan oleh panitia yang satu terkadang berbeda dengan panitia yang lainnya. Selanjutnya, hambatan lainnya ialah panitia penyelenggara MBKM terlalu memberikan informasi dan tugas secara mendesak. Selanjutnya ialah hambatan selama saya magang di sini, yaitu kurangnya karyawan di mitra dan terlalu banyaknya peserta magang di mitra. Sehingga saran yang dapat saya berikan yang pertama untuk pihak penyelenggara, kedepannya semoga panitia penyelenggara MBKM dapat mempersiapkan kembali apa saja yang harus dipersiapkan sebelum memulai kegiatan MBKM, dan panitia harus memberi informasi dan tugas di awal mulainya kegiatan MBKM. Saran yang dapat saya berikan untuk pihak mitra MBKM yaitu sebaiknya mitra menambahkan tenaga kerja profesional dan lebih seleksi lagi dalam memilih peserta magang. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.